Kalau kalian dengar siulan dari kejauhan kayak gini, mending buruan kunci rumah kalian deh. Karena bisa jadi itu adalah El Silbon, roh pendendam yang membawa malapetaka bagi siapapun yang ketemu sama dia. Konon, El Silbon ini dulunya seorang pemuda manja dan egois. Dia berasal dari keluarga kaya di pedesaan. Sifatnya ini sangat buruk. Dia ini selalu pengen semuanya berjalan sesuai keinginannya. Suatu hari, ketika ibunya nggak nyiapin makanan yang dia inginkan, dia malah marah banget. Dengan penuh emosi, dia minta ayahnya untuk berburu daging rusa untuk makan malam. Tapi ayahnya pulang dengan tangan kosong. Makin menjadi-jadi tuh dia marahnya. Sampai-sampai dia ini bun-bun ayahnya sendiri. Dari situ dia ini dikutuk gitu sama kakeknya. Menjadi roh jahat yang akan mengembara selamanya. Sejak saat itu dia ini dikenal sebagai El Silbon. Roh yang membawa karung berisi tulang-tulang ayahnya. Nah, ciri khas El Silbon ini dari suara siulan yang menyeramkan ini. Dan dia ini rada mirip kuntilanak guys. Dimana kalau siulannya itu terdengar jauh, ya artinya dia dekat. Tapi kalau siulannya itu kedengarannya kayak deket, ya berarti dia jauh. El Silbon ini biasanya mengincar pria mabuk atau suami yang memperlakukan keluarganya dengan buruk. Konon, dia ini akan menyerang korbannya dengan kekuatan supranatural, atau bahkan membun-bun mereka dengan kejam. Banyak yang percaya kalau El Silbon ini takut sama anjing penjaga dan bau cabai. Ternyata El Silbon ini bukan pencinta pedas ya guys. Dan ya, legenda ini tetap hidup untuk mengingatkan kita agar menjaga perilaku. Jangan pernah mengabaikan suara itu. Siapa tahu El Silbon ada di dekat kalian. Kalian tahu Bloody Mary nggak? Gitu loh, urban legend yang paling terkenal dan sering diceritakan di banyak budaya. Ya, termasuk di Indonesia ini. Cerita ini biasanya terkait dengan ritual tertentu yang melibatkan pemanggilan sosok hantu dengan cara tertentu. Dan sosok yang dimaksudkan dikenal sebagai Bloody Mary. Beberapa orang percaya bahwa Bloody Mary ini adalah sosok hantu wanita yang muncul di cermin. Ada berbagai versi cerita tentang siapa sebenarnya Bloody Mary. Dalam salah satu versi, Bloody Mary adalah Mary Ward, seorang wanita yang dianggap sebagai penyihir yang mengakibatkan dia ini diolok-olok. Dalam cerita ini, Mary atau dibumbun oleh orang-orang di sekitarnya. Karena peristiwa tragis tersebut, arwahnya nggak bisa beristirahat dengan tenang dan berubah menjadi sosok hantu. Dia ini menghantui orang yang memanggil namanya. Nah, ada nih, seorang remaja perempuan yang ngalamin kejadian mistis setelah manggil Bloody Mary sendirian di rumahnya. Kita sebut aja namanya Elsa ya. Jadi, setelah mengucapkan nama Bloody Mary atau melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary ini, dia nih merasa sedikit gelisah. Tapi ya nggak ada hal aneh yang terjadi, dia cuma ngerasa gelisah aja gitu. Pada malam harinya, saat dia tidur, dia ini ngerasa terbangun karena suara wanita yang tertawa pelan di dekatnya. Pas dia buka mata, dia ini ngerasa seolah-olah ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Namun pas dia lihat, nggak ada siapa-siapa. Hal yang lebih ngerinya lagi nih ya, dia ini ngerasa matanya ini terbuka lebih lama dari biasanya. Seakan-akan dia ini terjaga, tapi nggak bisa gerak. Mungkin kayak ketindihan gitu kali ya. Hanya suara tertawa wanita itu yang terus terdengar, semakin dekat dan lebih mengganggu. Sampai pada pagi hari, dia ini ngerasa capek banget dan ketakutan. Selama beberapa hari setelah itu, dia ini ngalamin mimpi buruk tentang sosok wanita dengan wajah yang datang menghampiri tidurnya. Lagian isengnya serem banget sih, udah tahu di rumah sendirian. Mending ngelakuin hal lain aja deh, atau yang lebih bermanfaat gitulah. Daripada begini, akhirnya jadi diteror deh tuh. Kalian pasti nggak asing deh sama sosok satu ini. Ini itu Slenderman. Slenderman ini merupakan urban legend yang sangat terkenal dan juga menyeramkan. Slenderman ini pertama kali muncul pada tahun 2009 di sebuah forum diskusi yang bernama Something Awful. Ada seorang pengguna membuat gambar menyeramkan yang menampilkan sosok tinggi kurus dengan wajah kosong tanpa ekspresi. Sosok ini memakai setelan hitam dan memiliki lengan yang sangat panjang dan kadang-kadang dapat berubah menjadi tentakel gitu. Nah, Slenderman ini adalah makhluk yang sering mengincar anak-anak dan
remaja. Biasanya dia ini tuh muncul di hutan-hutan gelap, taman sepi, atau tempat-tempat yang jarang terjamah oleh manusia. Nah, konon katanya Slenderman ini tuh kalau muncul tuh gak dadakan guys. Jadi dia bakal muncul secara perlahan. Munculnya tuh lebih ke arah creepy gitu guys. Nah, orang-orang yang katanya pernah ketemu sama Slenderman ini mengatakan kalau dia ini jadi ngerasa diawasin, susah tidur, dan mimpi buruk. Bahkan ya, mereka ini ngaku mereka bisa merasakan kehadiran Slenderman sebelum benar-benar ngelihat sosoknya. Jadi tanda-tandanya tuh katanya tiba-tiba hawanya tuh jadi dingin. Terus mereka tuh jadi ngerasain rasa takut yang kayak takutan banget, dan tiba-tiba ada suara bisikan aneh gitu. Ya meskipun banyak orang yang percaya kalau Slenderman ini cuman karakter yang dibuat dari internet, ternyata ada kejadian nyata yang membuat si Slenderman ini tuh kayak beneran adanya gitu. Pada tahun 2014, dua gadis remaja di Amerika Serikat melakukan kejahatan yang mengerikan terhadap teman mereka sendiri. Mereka bilang kalau mereka ini ngelakuin hal itu atas perintah Slenderman. Karena kisah itu, legenda Slenderman ini jadi makin terkenal, sekaligus nimbulin ketakutan bahwa sosok ini tuh ternyata gak cuman fiksi gitu. Tapi katanya Slenderman ini bukan cuma karakter menyeramkan yang dibuat dari internet, melainkan simbol dari rasa takut akan hal-hal yang gak terlihat. Kalau kalian lebih percaya mana? Slenderman cuman karakter dari internet atau emang Slenderman itu ada di dunia nyata? Tulis di kolom komentar ya. Kalian tahu tentang Chupacabra nggak sih? Jadi, Chupacabra adalah salah satu makhluk legendaris paling terkenal dari cerita rakyat Amerika Latin. Namanya berasal dari bahasa Spanyol yang berarti penghisap kambing. Makhluk ini dikaitkan dengan insiden misterius di mana hewan ternak ditemukan metong dengan bekas luka seperti gigitan dan mereka seolah-olah dihisap habis. Pada tahun 1995, beberapa petani melaporkan insiden aneh di mana kambing, domba, dan ayam mereka ditemukan metong dengan tanda bekas gigitan di leher. Yang buat herannya lagi, tubuh hewan-hewan itu nggak dimakan, tapi mereka ini kayak udah dihisap. Hal ini memicu rumor tentang keberadaan makhluk aneh yang disebut Chupacabra. Beberapa saksi mata bilang, Chupacabra ini seukuran anjing besar atau coyote, tapi dengan tubuh bersisik atau berkulit kasar, duri-duri di punggungnya, mata merah menyala, dan seringkali dikatakan memiliki kemampuan melompat seperti kanguru. Makhluk ini biasanya muncul di malam hari dan menghilang dengan cepat setelah melakukan serangan. Ya kayak ninja gitu. Tapi nih ya, karena ceritanya ini udah menyebar ke berbagai negara di Amerika Latin, versi makhluk ini beragam juga di setiap wilayahnya. Di beberapa tempat, Chupacabra ini malah digambarkan lebih menyerupai reptil dengan tubuh seperti alien kecil. Sedangkan di tempat lain, dia ini digambarkan sebagai hewan mirip anjing yang kurus dengan kulit tanpa bulu. Banyak ahli percaya bahwa laporan tentang Chupacabra ini mungkin merupakan kesalahpahaman terhadap hewan liar yang sakit. Karena mungkin aja itu coyote atau anjing dengan kudis parah yang menyebabkan rambut rontok dan penampilan yang nggak biasa. Selain itu, beberapa kasus kemetongan hewan ternak yang dikaitkan dengan Chupacabra mungkin sebenarnya disebabkan oleh predator alami atau penyakit. Walaupun nggak ada bukti konkretnya, Chupacabra tetap menjadi salah satu urban legend yang paling dikenal di Amerika Latin dan Amerika Serikat. Kalau kalian percaya yang mana nih?